Sahabat muslimah, wes tau krungu rencana pembangunan Surabaya Waterfront Land utawa SWL nang pesisir timur Surabaya gorong? Proyek iki gawe reklamasi laut ambek gawe pulau gawean. Tapi rencana pembangunan iku nyebabno protes teko berbagai kalangan. Wong-wong iku nolak proyek strategis nasional utawa PSN pemerintah iki gara-gara nyebabno dampak buruk nang nelayan ambek mengancam ruang hidupe. Wah, parah wes iki. Yuk langsung aja disimak pendapatnya warga. Apakah Anda mengetahui bahwa Surabaya akan membangun reklamasi di pantai timur atau wilayah Kenjeran? Tahu. Iya. Iya, mengetahui. Apakah Anda setuju dengan pembangunan reklamasi 4 pulau kecil yang akan dibangun oleh pihak swasta? Enggak, karena di dalam reklamasi itu kan ada yang namanya perusakan ekosistem laut ya. Tidak setuju, semua warga menolak. Kalau mangrovenya nanti tidak ada, bertelurnya ikan itu mau gimana? Nggak ada yang setuju memang daerah sini nggak ada yang setuju karena di sini tempatnya nelayan. Pemerintah pusat memasukkan pembangunan reklamasi di Surabaya ini sebagai proyek strategis nasional. Apakah Anda setuju dengan proyek reklamasi ini tergolong strategis atau dibutuhkan masyarakat? Enggak sih, lebih tepatnya dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu sih. Enggak semua masyarakat itu sepertinya bakalan bisa untuk menghuni di tempat tersebut. Kita itu hidup di sini sudah dari nenek moyang. Terus sekarang mau diusir kita. Siapa yang menguasai? Tetap kita tidak setuju lah, tidak dibutuhkan. Kabarnya proyek ini belum melalui studi kelayakan. Artinya, jika dibangun masih memungkinkan merusak kelestarian lingkungan atau bahkan mengancam mata pencaharian nelayan. Menurut Anda, bolehkah proyek dibangun tanpa melalui proses kelayakan? Mengapa? Tidak boleh. Ya itu yang kita tidak setuju memang gitu. Enggak boleh, karena kalau misal nggak layak kan akhirnya yang jadi korban masyarakat sekitar. Apa yang harus dilakukan pemerintah terkait proyek reklamasi yang digadang-gadang membawa keuntungan bagi pemerintah daerah? Tentunya pertama harus melalui proses studi kelayakan dan juga tentunya nggak boleh merusak ekosistem laut dan juga nggak sampai membuat mata pencaharian masyarakat itu jadi terganggu. Pedulikanlah orang-orang yang nelayan ini, gimana maksudnya pencariannya tuh kalau diberhentikan. Kalau bisa ya makmurkan nelayan. Masa orang miskin mau dimiskinkan lagi? Kita sengsara mau disengsarakan lagi? Tolong ini pemerintah, pikirkan. Pembangunan nang sistem saiki ancen cenderung nguntungno pemodal ambek nggarai rugi masyarakat. Ya apa yo Islam ndelok permasalahan iki? Yuk disimak penjelasan teko ustazah. Ojo lali like, komen ambek share sing akeh yo. Rencana pembangunan Surabaya Waterfront Land atau yang disebut SWL di pesisir timur Surabaya memantik protes berbagai kalangan. Proyek ini akan mereklamasi laut dan membuat pulau-pulau buatan untuk dijadikan sebagai kawasan urban baru. Kawasan tersebut akan difokuskan menjadi pemukiman elit yang dipadukan dengan kawasan bisnis, pendidikan, serta hiburan. Penolakan tersebut selain karena tidak sesuai dengan berbagai peraturan sebelumnya, seperti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang RT/RW Kota Surabaya 2014-2034 yang menetapkan kawasan Pantai Timur Surabaya sebagai kawasan lindung atau konservasi dengan zona ruang terbuka hijau. Penolakan itu juga karena dampak yang akan terjadi. Proyek ini mengancam ekosistem laut dan pesisir yang bakal berujung buruk bagi nelayan dan ruang hidupnya. Nelayan harus mengubah jalur tangkapan lantaran area tangkapan mereka menjadi pulau buatan. Meski begitu, proyek ini akan jalan terus. Sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara pengembang PT Granting Jaya sebagai pelaksana proyek Agung Pramono, dia menyatakan bahwa penentangan dari masyarakat dan ormas terhadap pembangunan SWL tidak akan mampu menghentikan proyek tersebut karena telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Bila demikian, wajar muncul pertanyaan, untuk siapa sebenarnya pembangunan itu?
Dalam politik ekonomi kapitalisme yang diterapkan di dunia saat ini, termasuk Indonesia, yang dijadikan asas perekonomian adalah pertambahan pendapatan nasional. Kemakmuran masyarakat akan terwujud bila tercapai tingkat kekayaan negara secara makro yang tinggi. Karena itu, fokus negara adalah bagaimana meningkatkan produksi dan pendapatan nasional. Ini yang jadi paradigma pembangunan ekonomi dalam sistem kapitalis yang sekuler. Dikatakan sekuler karena agama tidak dijadikan sebagai pijakan. Kesejahteraan rakyat bukanlah fokus utama, melainkan hasil dari trickle down effect, upaya peningkatan produksi dan pendapatan negara yang sering dibahasakan sebagai pembangunan. Lebih lanjut, dalam sistem kapitalis, pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau swasta. Ini berarti penyediaan dan pembiayaan infrastruktur didasarkan pada kerjasama antara pemerintah dan swasta. Hal yang tidak bisa diabaikan dalam sistem kapitalis adalah tidak ada makan siang gratis. Maka bisa dipastikan pihak swasta tak ingin rugi, maunya untung. Sejak PSN dicanangkan dan dikerjakan dengan skema PKBU, lalu dijamin kemudahan pelaksanaannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, makin banyak terjadi konflik alih lahan. Penolakan rakyat terhadap proyek bisa jadi delik. Sudahlah kehilangan lahan, kehilangan penghidupan, bila bertahan menolak diperkarakan. Yang diperoleh rakyat hanyalah remahan hasil pembangunan. Adanya reklamasi memang akan terbuka lapangan kerja bagi rakyat sebagai buruh bangunan. Terbuka peluang warung-warung di sekitar proyek dan sebagainya. Namun sebelumnya tidak sedikit nelayan kehilangan mata pencahariannya, ditambah rusaknya ekosistem pantai dan pesisir. Dan bila proses pembangunan itu usai, apakah dapat dirasakan hasilnya oleh semua rakyat? Tentu tidak, karena memang peruntukannya bukan untuk semua rakyat. Demikianlah pembangunan dalam sistem kapitalis. Berbeda dengan pembangunan dalam sistem Islam, infrastruktur merupakan hak rakyat yang wajib disediakan negara. Maka fasilitas pendidikan, kesehatan, sarana publik seperti jalan raya, stasiun, terminal akan dibangun untuk menunjang aktivitas rakyat. Selain itu, institusi khilafah yang merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengurus seluruh urusan rakyat sebagaimana yang diperintahkan dalam nas syariah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati." Imam adalah penggembala, hanya dialah yang bertanggung jawab kepada seluruh urusan rakyat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, khilafah bertanggung jawab penuh mengurus dan memfasilitasi kehidupan rakyatnya. Membangun infrastruktur tentu memerlukan anggaran yang besar. Namun, hal ini tidak menjadi kendala bagi khilafah karena keuangan negara ditopang oleh banyak sumber pemasukan. Setidaknya ada 3 sumber pendapatan utama negara. Di antaranya dari kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan zakat. Dari kepemilikan umum meliputi semua sumber daya alam, baik di darat maupun lautan. Kekayaan alam bawah tanah saja itu sudah lebih dari cukup untuk membiayai infrastruktur. Sistem pemerintahan Islam menjamin setiap pejabat menjadikan hukum syara sebagai tolok ukur setiap kebijakan. Hal ini secara tidak langsung meminimalisir adanya praktek korupsi yang merugikan negara. Setiap pejabat yang akan diberi kekuasaan akan menjadikan jabatan sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Beberapa bukti sejarah Islam yang begitu konsen terhadap infrastruktur yaitu pada masa Khilafah Umayyah. Di antaranya adalah masa Khalifah Walid bin Abdul Malik yang pertama mendirikan rumah sakit di kota Damaskus, Suriah pada tahun 707 Masehi.
Istimewanya, rumah sakit ini didirikan dengan kas negara dan memberikan pengobatan gratis bagi rakyatnya. Berikutnya adalah Khalifah Muhammad Al-Mahdi pada tahun 783 Masehi. Beliau memperluas Masjidil Haram setelah mengambil alih rumah penduduk dan menggantinya dengan layak. Beliau memperbanyak jumlah pintu yang mengelilingi Masjidil Haram sehingga pertambahan jumlah jamaah tidak akan mempersulit mereka dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Begitulah, Islam membangun infrastruktur berdasarkan kepentingan rakyat, menggunakan kas negara tanpa menyerahkan proyek tersebut kepada swasta. Walhasil, keberhasilan sebuah negara membangun infrastruktur sangat tergantung pada konsepsi bernegara. Sudah semestinya kita menjadikan negara Islam yang pernah dibangun Rasulullah SAW sebagai role model dan menjadikan akidah Islam sebagai landasan bernegara. Wallahu a'lam bishawab.